Ibu Rambut Ciko di Galuh, RT 13 RW 05, Kelurahan Prairie, Kecamatan Canberra. Saya Freddy Hambuwali dari Kelurahan Prairie, Kecamatan Canberra, Sumba Timur. Di NTT ada 5 kabupaten yang masuk dalam kategori kabupaten dengan kemiskinan terekstrim. Salah satunya Sumba Timur di posisi ketiga. Apakah Anda pernah mendengar tentang kemiskinan ekstrim? Pernah mendengar. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat baca di sosial media, Wakil Presiden Republik Indonesia memberi statement bahwa Sumba Timur masuk dalam kategori kabupaten dengan kemiskinan yang ekstrim. Bagaimana tanggapan Anda sebagai pengusaha muda bahwa Sumba Timur masuk dalam kategori kabupaten dengan kemiskinan terekstrim? Sangat miris dan memprihatinkan. Kalau dilihat sebenarnya sebetulnya kita itu tidak miskin, kita itu sangat kaya dengan potensi-potensi alam yang kita punya. Itu kita bukan orang Sumba yang miskin, kita itu sangat kaya. Ya, saya sebagai putra daerah, sebagai pengusaha di Sumba Timur ini juga merasa sangat malu ya. Sangat malu karena kita dikategorikan sangat miskin. Sebenarnya data tentang keluarga miskin itu apakah benar-benar sesuai dengan data dan kenyataan yang ada? Atau bagaimana menurut Anda? Sangat tidak sesuai. Kalau soal data persisnya saya tidak begitu tahu ya. Mengapa Anda mengatakan demikian? Karena itu mengarah kepada apa yang saya alami saat ini, pada saat-saat kemarin, di mana saya itu mendapatkan beberapa bantuan, seperti contohnya saya mendapatkan PKH, BLT, bantuan beasiswa anak. Kalau dilihat ya masih ada di sekitar kita yang masih sangat membutuhkan, yang masih sangat layak untuk mendapatkan bantuan-bantuan pemerintah. Saya punya pengalaman, bertahun-tahun yang lalu itu mama saya, almarhum mama saya itu pernah dimasukkan dalam daftar sebagai kakak yang akan menerima bantuan dari pemerintah sebagai kakak miskin gitu. Tetapi setelah berjalan beberapa waktu, kami rasa kami bukan keluarga yang layak menerima bantuan itu, karena secara memang mama saya itu janda gitu, tetapi kita anak-anak itu tidaklah dalam situasi yang sulit untuk tidak layak menerima bantuan itu. Jadi saya bertemu dengan RT dan saya bilang kami bukan keluarga yang layak untuk menerima bantuan itu, karena masih ada banyak keluarga di luar sana yang lebih pantas untuk menerima bantuan itu. Oke, baiklah. Terus apa keinginan dan harapan Anda tentang kejadian yang terjadi di Sumba Timur ini? Harapan saya untuk pemerintah daerah agar petugas RT, RW, kelurahan, kecamatan harus mendata keluarga miskin yang memang betul-betul tepat sasaran. Ya, yang pasti saya berharap pemerintah, masyarakat lebih mengambil peran yang lebih aktif agar situasi ini cepat membaik, kita lebih cepat keluar dari kemiskinan yang ekstrim ini. Keinginan saya, marilah kita kembali ke budaya filosofi kita sebagai orang Sumba. Seperti kata orang tua dulu, Milanda Karai Lurinda Pandiamang. Kita itu sebetulnya sangat kaya dengan potensi yang ada. Contohnya, kita punya lahan yang bisa kita garap. Yang tidak punya lahan, ada kerja lain seperti menenun, beternak, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan. Marilah kita sebagai orang Sumba Timur yang merasa kita sudah mampu dan mandiri, agar kita tidak masuk dalam daftar sebagai keluarga miskin yang menurut saya itu yang merasa mampu, mereka tidak pantas untuk mendapatkan bantuan. Semua itu untuk kita bisa keluar dari zona-zona yang tidak nyaman seperti kemiskinan ekstrim, stunting, gizi buruk, dan lain-lain. Ya, kita juga sebagai masyarakat wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan data yang valid pada pemerintah. Misalnya kalau kita tidak
kita merasa keluarga kita tidak layak untuk menerima bantuan itu, mestinya kita tidak boleh menerima itu. Kita memberikan kepada keluarga yang lebih pantas dan berhak untuk menerima bantuan itu. Jadi kita wajib memberikan data yang benar. Kita harus jujur memberikan data yang jujur pada pemerintah, agar pemerintah bisa membawa bantuan ini tepat sasaran, memberikan bantuan itu pada masyarakat itu tepat sasaran. Ya, harapan saya itu supaya Sumba Timur itu cepat keluar dari situasi miskin ekstrim dan gizi buruk, stunting ya. Memang kita masyarakat itu harus berperan lebih aktif. Kita harus bekerja sama dengan pemerintah. Kita juga harus bisa bertindak yang positif. Misalnya kalau kita punya uang itu jangan dihabiskan untuk upacara adat. Kita harus pastikan bahwa keluarga kita itu punya cukup makan. Jadi makan sehari-hari itu lebih penting daripada upacara adat. Jangan menghabiskan apa yang kita punya itu untuk acara penguburan atau untuk beli hewan untuk dibawa ke upacara kawin mawin seperti itu. Ini hal yang saya temukan di tengah masyarakat, bahwa adat istiadat itu menjadi prioritas untuk setiap keluarga, bukan makan minum atau kesejahteraan keluarga yang diprioritaskan. Tetapi apa yang saya lihat itu bahwa masyarakat melihat bahwa upacara-upacara adat itu jauh lebih penting daripada kebutuhan keluarga. Ya, kalau kita lihat potensi yang ada, sebetulnya kita tidaklah semiskin-miskinnya. Kita belum dikategorikan sebagai kabupaten yang miskin ekstrim. Ya, kalau miskin ya betul. Tapi kalau semiskin-miskinnya itu saya pikir saya sendiri tidak setuju. Karena kita punya ribuan hektar lahan yang potensi untuk dijadikan daerah peternakan. Kita punya ribuan hektar lahan yang bisa dijadikan sebagai tempat pertanian. Misalnya di sepanjang sungai itu ada cukup banyak air begitu. Tetapi yang jadi permasalahan kita itu adalah mental kita, etos kerja kita. Itu harus diubah. Kita belajar pada leluhur kita. Mereka punya filosofi bahwa Minandakarai lurin dapan diamang, yang artinya itu hidup itu tidak minta-minta. Hidup itu tidak mengharapkan belas kasih orang lain. Jadi hidup itu harus berjuang. Untuk punya kehidupan yang lebih baik, kita harus berjuang, kita harus bekerja. Jadi filosofi itu sudah ada di kita sebagai orang Sumba dari dulu kala, dan itu yang harus kita ambil. Untuk keluarga Sumba yang sudah mampu harus merasa malu bahwa kita tidak boleh menerima bantuan dari pemerintah, karena bantuan itu memang dikhususkan untuk orang yang miskin. Kalau sudah merasa mampu tidak boleh menerima bantuan, dan kalau rasa mampu harus bisa berbagi, membantu keluarga yang tidak mampu. Itu tanggung jawab yang harus melekat pada kita orang Sumba. Ya, ada juga pesan yang saya ingin berbagi dengan keluarga-keluarga di Sumba Timur yang jauh ya. Jangan bekerja di saat sudah serba kekurangan. Jadi kita kerja di setiap situasi, baik kita lapar, baik kita penuh di lumbung penuh dengan makanan, kita tetap bekerja. Dengan begitu kita bisa menghasilkan lebih. Jadi di masa sulit kita tetap punya cukup makan, apalagi di masa panen. Jadi itu perlu kita terapkan, karena saya lihat begitu banyak keluarga yang hanya mau bekerja di saat mereka sudah terjepit, di saat mereka sudah makanannya sudah hampir habis, baru mereka mau bekerja. Jadi ini juga jadi permasalahan. Banyak masyarakat itu hidupnya sulit, makannya sulit, rendahnya penghasilan juga.
Bagaimana tanggapan Anda melihat selama ini pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan tim penggerak PKK Kabupaten serta tim penggerak PKK Kecamatan dan Desa yang selalu bekerja sama dalam membuat sebuah perubahan di Sumba Timur? Kalau tanggapan saya, pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang dipimpin oleh Bapak Christopher Praing saat ini sungguh sangat luar biasa. Dan Ibu Bupati sebagai Ketua Tim PKK Kabupaten Sumba Timur, yaitu Ibu Merliati Simanjuntak, saya sangat kagum dengan kerja beliau, dengan kerja kerasnya dalam menangani stunting, kemiskinan ekstrim, dan gizi buruk. Salut buat tim PKK Kabupaten Sumba Timur. Ya, kebetulan kami berteman di Facebook dengan tim penggerak PKK. Saya lihat kali ini tim PKK itu lebih aktif, lebih banyak kegiatan di tengah masyarakat. Ya, saya sempat bicara dengan Ibu Bupati juga pada satu kesempatan kita bertemu dan sempat bicara tentang kegiatan PKK. Dan menurut saya itu menarik, pembicaraan itu menarik, topik itu. Jadi Ibu PKK itu mengerti apa permasalahan di tengah masyarakat. Jadi mereka tuh bekerja karena mereka mengerti permasalahan itu. Jadi tidak hanya sebuah kegiatan yang formalitas, tetapi memang apa yang mereka lakukan itu karena mereka paham dengan permasalahan di tengah masyarakat. PKK mantap melayani tanpa pamrih. Untuk PKK Sumba Timur, PKK mantap melayani tanpa pamrih.